Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Qala an-nabi likulli da'in dawa'un wa dawa'ud dzunubil istighfar. Al-hadis au kama qala. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah, pagi ini kita bahas tentang manfaat dan keutamaan istighfar. Nabi menyatakan likulli da'in, setiap penyakit itu ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubil istighfar, adapun obatnya dosa adalah istighfar. Jadi penyakit apa yang menimpa manusia pasti ada obatnya. Yang enggak ada obatnya penyakit tua. Penyakit tua itu enggak ada obat. Tapi kalau penyakit fisik dan non fisik, kata Nabi, pasti ada obatnya. Wa dawa'udz dzunubil istighfar, adapun obatnya dosa itu adalah istighfar. Jadi Rasulullah itu sehari semalam istighfar 70 kali. Di hadis yang lain mi'ata marrat, Rasulullah itu sehari semalam 100 kali. Nah, ini patokan. Jadi kita ini kalau bisa sehari semalam istighfar minimal 70 kali, dan kalau bisa 100 kali. Makanya Bapak Ibu, saya ajak istighfar diletakkan di subuh. Barangkali maghrib nggak bisa, isya nggak bisa, dikumpulkan di subuh. Subuh ini waktunya panjang dan belum ada aktivitas, makanya dipolno pisan. Istighfar ping 100, sholawat ping 100, la ilaha illallah ping 100, la ilaha illa anta ya hayyu qayyum ping 40. Itu perangkatnya hidup. Nah, jadi istighfar itu obatnya dosa, dan tidak mungkin manusia itu tidak punya dosa. Apapun modelnya manusia pasti pernah berbuat dosa. Jangan sampai kita merasa sudah suci, gak mau istighfar, itu namanya orang tolol. Rasulullah itu manusia yang paling sempurna, namanya insan kamil itu ya Rasulullah, itu masih istighfar 70 sampai 100, apalagi kita. Nah, kalau kita bisa 300. Ini manfaat dan keutamaan yang pertama, bahwa istighfar itu obatnya dosa. Yang kedua, likulli shay'in khilyatun wa khilyatud dzunubil istighfar, kata Nabi, setiap sesuatu itu ada permatanya. Adapun permata dari dosa adalah istighfar. Nah, cara mobil menonok mesine, kalau mesine mobil gak bisa melaku. Kalau manusia itu ada jantungnya, manusia jantungnya konslet, sudah nggak bisa berfungsi apa-apa. Nah, di dalam hidup ini orang yang berbuat dosa itu ada permatanya dosa. Apa permatanya dosa? Ya, kata Nabi,
likulli syai'in khilyah wa khilyatud dzunubil istighfar. Setiap sesuatu itu ada perhiasan atau permatanya, adapun perhiasan dan permata dosa adalah istighfar. Nah, ini yang kedua, istighfar itu sebagai permata orang yang pernah berbuat dosa. Yang ketiga, man istaghfara ghafarallahu la wa in kana farran minaz zakhfi. Kata Nabi, barang siapa yang istighfar maka Allah akan mengampuni kepadanya sekalipun dosanya itu lari dari barisan perang. Coba kita renungkan, walaupun dosanya itu lari dari medan perang. Nah, kalau kita tahu orang yang lari dari medan perang itu termasuk dosa besar, termasuk dosa besar. Jadi walaupun orang itu melakukan dosa besar, kalau datang kepada Allah mohon ampun akan diampuni oleh Allah selagi belum datang dua. Selagi belum datang dua. Apa dua itu? Malam yughurghir, yaitu nafas sudah di tenggorokan, atau istilahnya sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, tutup pintu dosa. Yang kedua, sebelum datang apa? Ya'ti sa'ah, kiamat. Matahari terbit dari arah barat. Sebelum matahari terbit dari arah barat dan sebelum roh di tenggorokan, nyawa di tenggorokan, maka pintu tobat dibuka luas oleh Allah. Nah, makanya kita ini tidak boleh suudzon kepada saudara kita, walaupun dia itu kelakuannya jeleknya mohon ampun, tapi siapa ngerti nanti masa-masa tuanya dia akan kembali kepada Allah, diampuni oleh Allah. Kita tidak boleh suudzon kepada saudara kita yang non Islam. Siapa ngerti nanti tua-tuanya dapat hidayah, kalah kita. Kalau saudara kita yang non Islam itu masuk Islam, berarti nol, gak punya dosa apa-apa. Sementara kita masih punya dosa. Itu toleransinya. Tetap kita nggak boleh suudzon. Siapa ngerti Allah beri hidayah saat tua. Bahkan ada kisah nyata, ya, itu ada orang yang agamanya non Islam sampai usia 70 tahun. Anaknya separuh ini Islam, separuhnya non Islam, 4 anaknya. Ketika usia 70 tahun dia itu sakit. Pas hari raya anaknya datang semuanya. Apa yang terjadi? Dia ngomong pada anaknya yang Islam, "Nak, papa ini tuntunlah mengucapkan kalimat syahadat." Kaget anak-anaknya. 70 tahun ketika dia sakit dituntun oleh anaknya itu. Dua kalimat syahadat dengan tertatih-tatih. Usia 72 dia meninggal. Nah, ini berarti dia gak punya dosa sama sekali. Mu'allaf, kemudian dia sakit gak kemana-mana 2 tahun. Nah, ini loh rahasia ilahi itu kita nggak bisa. Jadi ada orang itu dapat hidayah karena api ati, orang itu dapat hidayah karena lomannya manusia, orang itu dapat hidayah karena santunnya kepada makhluknya Allah. Ini jadi kita ada kesempatan untuk tobat walaupun punya dosa besar. Kata Nabi, umpama lari dari medan perang kemudian dia datang kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya sebelum datang 2 perkara, yaitu nafas di tenggorokan dan matahari terbit dari arah barat.
Demikian Bapak Ibu kajian pagi ini tentang 3 manfaat dan keutamaan istighfar mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup kaji kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.